Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum, ayat-ayat pilihan kita kali ini akan membahas potongan ayat 185 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bukti yang nyata serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita semua tentang turunnya Al-Quran, dan Allah pilih bulan di mana di dalamnya Al-Quran diturunkan adalah bulan suci Ramadan. Turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ada dua tahapan. Tahapan pertama turun pada malam Lailatul Qadar, sedangkan tahapan yang kedua turun pada malam 17 Ramadan. Tahapan yang pertama yaitu turunnya pada malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi kalau kita buat urut-urutannya, Al-Quran itu dari Allah, kemudian Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz dibawa turun oleh malaikat Jibril ke langit dunia, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahapan yang kedua, turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan, yaitu pertama kali turun Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran surah Al-Alaq 1-5. Dalam kesempatan ini kita tidak membahas kisah atau hikmah turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Allah informasikan kepada kita tentang Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan sebagai isyarat agar kita memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Quran di bulan suci Ramadan, berbeda perhatian kita terhadap Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan sendiri oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW, di mana malaikat Jibril ketika datangnya bulan Ramadan dan setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi. Kadang Nabi membacakan ayat Al-Quran kepada malaikat Jibril, dan itu kemudian disebut dengan metode Jibril, yaitu metode saling semak menyimak. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini juga dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, bagaimana mereka memberikan perhatian yang sangat serius terhadap Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan. Misalnya Imam Malik, pendiri daripada mazhab Malikiyah, beliau dikatakan dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi. Sesungguhnya Imam Malik ketika masuk dari pada bulan Ramadan, ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau kemudian menyingkirkan pembelajaran hadisnya dan menyingkirkan majelis-majelis ilmu beliau, yang kemudian beliau fokus kepada membaca, memahami dan mengkaji Al-Quranul Karim. Disebutkan juga ada seorang ulama namanya Sufyan As-Sawri.
idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Bahwa Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk di bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh aktivitas dan kemudian beliau memfokuskan diri untuk banyak membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau setiap kali di bulan Ramadan satu hari bisa menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Sehingga jika di total 30 hari, beliau selama Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itulah sikap ulama terhadap Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan. Dan tentunya sikap seperti ini kita harus mencontohnya, kita harus mengikutinya, walaupun tidak sama seperti mereka. Paling tidak kita memiliki kesungguhan, memiliki keseriusan untuk memberikan perhatian penuh terhadap kitab suci Al-Quran selama di bulan suci Ramadan. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita buat target di bulan suci Ramadan ini untuk hatam Al-Quran minimal 1 kali hatam Al-Quranul Karim. Sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ulang tahunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Kalau kita sedang ulang tahun atau anak kita sedang ulang tahun, apa yang akan kita berikan kepada anak kita? Tentu banyak hal yang akan kita berikan kepada anak kita. Perhatian, ya, kasih sayang akan kita berikan kepada mereka ketika tiba hari ulang tahun mereka. Ya ikhwafillah rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan ulang tahunnya Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai orang beriman yang meyakini Al-Quran harus memberikan perhatian penuh terhadap kitab suci Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Allah melanjutkan firman-Nya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sangat lengkap. Al-Quran kitab yang mulia, dibawa turun oleh sebaik-baiknya malaikat, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, dan diturunkan pada bulan yang sangat mulia. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak ada kitab yang sempurna petunjuknya, tidak ada bacaan yang sangat paripurna ajarannya melebihi daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia tidak akan sesat dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamaksabtum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian akan terus berada di jalan atau di jalur yang lurus, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan hadis. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu kitab petunjuk, bukan kitab ilmiah. Ada sebagian orang berkata bahwa Al-Quran itu pembahasannya tidak beraturan. Kadang dalam satu halaman membahas kisah Nabi ini, tapi kemudian nanti dibahasnya kisah Nabi yang lain. Misal Quran surah Maryam, itu kisahnya bukan hanya tentang Maryam. Di situ ada kisah tentang Nabi Ibrahim, di situ ada kisah tentang Nabi Idris, dan di situ ada kisah tentang nabi-nabi yang lain. Nah, kita jawab, Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, tapi Al-Quran kitab petunjuk. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran dalam satu halaman atau dalam satu surah? Terdapat banyak sekali penjelasan dan banyak sekali pembahasan, karena Allah ingin ketika kita membaca satu halaman saja kita mendapatkan banyak ilmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Al-Quran itu kitab petunjuk. Maka barang siapa yang ingin mencari petunjuk hidup yang benar, mencari petunjuk hidup yang sempurna, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Hidup seseorang hamba tidak akan sempurna selama dia jauh daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran selain sebagai petunjuk
dia juga sebagai penjelas, sebagai bukti-bukti atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal Furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil, mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Tidak ada tuntunan yang lebih sempurna, lebih berkah, lebih mulia daripada kitab suci Al-Quran. Maka siapa di antara kita Bapak Ibu yang ingin keberkahan hidup, ingin keberkahan waktu, ingin keberkahan anak, ingin keberkahan rumah tangga, ingin keberkahan harta, dekatkan diri kita dan keluarga kita kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Sebagai penutup ada perkataan ulama, kun ma'al Quran fa illam takun ma'al Quran fakun ma'a man ma'al Quran. Hiduplah kalian bersama Al-Quran. Jika kalian tidak bisa hidup bersama Al-Quran, maka hiduplah bersama orang yang hidupnya bersama Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.